Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Putri Ramadhani, NIM 190301178. Di sini saya akan menjelaskan mengenai leverage dan juga struktur modal. Definisi dari leverage. Leverage secara umum yaitu suatu kemampuan dari sebuah perusahaan dengan mengandalkan aset atau dana. Nah, aset dana itu mempunyai beban dalam merealisasikan tujuan perusahaan sehingga dapat membuat kekayaan dari pemilik perusahaan atau pemegang saham bertambah secara maksimal. Dalam keuangan perusahaan, leverage mempunyai fungsi untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan apabila dapat digunakan dan diterapkan dengan baik dan benar. Selain itu, fungsi leverage adalah supaya pihak perusahaan dapat mengetahui posisinya terhadap berbagai kewajiban kepada pihak kreditor, supaya pihak perusahaan dapat menilai kemampuannya dalam proses memenuhi kewajiban yang memiliki sifat tetap, misalnya seperti angsuran pinjaman dan juga bunga. Supaya pihak perusahaan dapat menilai dari keseimbangan antara nilai pada aktiva, khususnya pada aktiva tetap dengan modal. Supaya perusahaan dapat menentukan dan menilai tingkat pengaruh dari utang terhadap sebuah pengelolaan aktiva. Yang terakhir, supaya pihak perusahaan dapat menilai sebuah besarnya aktiva dari perusahaan yang dapat dibiayai oleh para penghutang. Selanjutnya yaitu pentingnya leverage dalam perusahaan. Yang pertama adalah untuk mengetahui perkembangan dan perbandingan sumber dana. Jadi dapat melihat apakah sumber dana tambahan dapat membuat operasional perusahaan menjadi lancar atau sama sekali tidak berpengaruh. Yang kedua adalah mengetahui nilai dana yang sebenarnya. Jadi apakah sumber dana tambahan tersebut kurang atau justru lebih. Perusahaan pun juga dapat mengetahui kemampuannya, apakah perusahaan sanggup untuk menjalankan kewajiban, khususnya untuk mengembalikan sumber dana sesuai dengan ketentuan. Yang terakhir, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham. Perusahaan yang menunjukkan kemampuan untuk mengelola pengaruh dengan membayar utang tepat waktu, meningkatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan pinjaman pada tingkat bunga yang lebih baik. Keuntungan dan kerugian leverage yang tinggi. Leverage yang tinggi merupakan salah satu keuntungan yang bisa didapatkan ketika trading forex. Leverage yang tinggi memungkinkan trader masuk dengan modal kecil dan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Namun sebenarnya leverage juga bisa menjadi bumerang bagi trader. Semakin tinggi leverage yang digunakan, semakin tinggi juga resikonya. Keuntungan dan kerugian leverage rendah. Semakin rendah keuntungan atas leverage, semakin rendah juga risiko pendapatan. Nah, dalam hal ini, tingkat leverage yang kita pilih menentukan seberapa besar pinjaman uang yang bisa kita dapatkan. Tidak hanya tingkat leverage, besarnya pinjaman juga ditentukan oleh modal yang kita miliki. Dengan tingkat leverage yang sama, modal yang lebih besar akan mendapatkan pinjaman yang lebih besar pula. Pada bab yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur modal. Definisi struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Ada 4 faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal. Yang pertama, resiko usaha perusahaan. Tingkat resiko yang terkandung dalam operasi perusahaan. Yang kedua, posisi pajak perusahaan. Karena menggunakan hutang adalah untuk mengurangi pajak. Yang ketiga, fleksibilitas keuangan. Kemampuan mendapatkan modal yang layak dalam kondisi ekonomi yang tersulit. Yang keempat, konsep yang diterapkan dalam manajemen perusahaan menggunakan konsep konservatif atau agresif dalam melakukan pinjaman. Fungsi struktur modal. Penataan modal adalah fungsi penting manajemen untuk mempertahankan posisi keuangan bisnis yang sehat dan memenuhi persyaratan keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi dari menggunakan struktur modal yang baik. Yang pertama, maksimalisasi pengembalian. Struktur pemodalan yang dirancang dengan baik memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba per saham
yang pada akhirnya memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham ekuitas dan memulihkan biaya pinjaman. Yang kedua, ada fleksibilitas. Struktur modal yang benar juga memfasilitasi ekspansi atau kontraksi modal utang agar sesuai dengan strategi dan kondisi bisnis. Yang ketiga, ada solvabilitas. Struktur yang baik membantu menjaga likuiditas di perusahaan karena modal utang yang tidak direncanakan menyebabkan beban pembayaran bunga yang pada akhirnya mengurangi kas di tangan. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Investor lebih suka menaruh uang mereka di perusahaan yang memiliki struktur permodalan yang sehat. Mengurangi resiko keuangan, selanjutnya adalah meminimalkan biaya modal, alat perencanaan pajak, dan juga pemanfaatan dana yang optimal. Struktur modal yang terencana dengan baik dirancang secara strategis dan tersusun secara sistematis, membantu perusahaan dalam menghasilkan output maksimum dari dana yang tersedia. Pentingnya struktur modal bagi perusahaan. Struktur modal penting karena struktur modal bisa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, bisa mempengaruhi harga saham perusahaan, bisa memprediksi kelangsungan hidup perusahaan, dan juga bisa melihat resiko bisnis. Perusahaan dianggap berkinerja tidak bagus, tidak menghasilkan keuntungan yang diperlukan yang bisa digunakan untuk membayar utang. Untuk itulah, administrasi perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari struktur modal optimal. Komponen struktur modal. Berikut ini terdapat beberapa komponen struktur modal yang terdiri atas 1. Hutang jangka panjang. Yang kedua, ada modal sendiri. Nah, modal sendiri ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu modal saham preferen dan juga modal saham biasa. Hutang jangka panjang. Jumlah hutang di dalam neraca akan menunjukkan besarnya modal pinjaman yang digunakan dalam operasi perusahaan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan manajemen sehingga memilih untuk menggunakan hutang menurut Sunjaya tahun 2003 adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya hutang terbatas. Walaupun perusahaan memperoleh laba besar, jumlah bunga yang dibayarkan besarnya tetap. Yang kedua, hasil yang diharapkan lebih rendah daripada saham biasa. Yang ketiga, tidak ada perubahan pengendalian atas perusahaan bila pembiayaan memakai hutang. Yang keempat, pembayaran hutang bunga merupakan beban biaya yang dapat mengurangi pajak. Yang kelima, fleksibilitas dalam struktur keuangan dapat dicapai dengan memasukkan peraturan penebusan dalam perjanjian obligasi. Modal sendiri. Pendanaan dengan modal sendiri akan menimbulkan opportunity cost. Ada 2 sumber utama dari modal sendiri, yaitu yang pertama, modal saham preferen. Saham preferen memberikan para pemegang sahamnya beberapa hak istimewa yang menjadikannya lebih senior atau lebih diprioritaskan daripada pemegang saham biasa. Beberapa keuntungan penggunaan saham preferen bagi manajemen adalah sebagai berikut. 1. Mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pengaruh keuangan. Yang kedua, fleksibel karena saham preferen memperbolehkan penerbit untuk tetap pada posisi menunda tanpa mengambil resiko untuk memaksakan jika usaha sedang lesu, yaitu dengan tidak membagikan bunga atau membayar pokoknya. Yang ketiga, dapat digunakan dalam restrukturisasi perusahaan, merger, pembelian saham oleh perusahaan dengan pembayaran melalui hutang baru dan divestasi. Modal saham biasa. Pemilik perusahaan adalah pemegang saham biasa yang menginvestasikan uangnya dengan harapan mendapat pengembalian di masa yang akan datang. Ada beberapa keunggulan pembiayaan dengan saham biasa, yaitu yang pertama, saham biasa tidak memberi dividen tetap. Jika perusahaan dapat memperoleh laba, pemegang saham biasa akan memperoleh dividen, tetapi berlawanan dengan bunga obligasi yang sifatnya tetap atau merupakan biaya tetap bagi perusahaan. Yang kedua, saham biasa tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Yang terakhir, karena saham biasa menyediakan landasan penyangga atas rugi yang diderita para kreditornya, maka penjualan saham biasa akan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Lebih baik mana? Menggunakan hutang atau modal sendiri jika dikaitkan dengan resiko dari masing-masing sumber dana tersebut. Bagi perusahaan, susunan struktur modal terbaik dikatakan sebagai struktur modal optimum. Struktur modal optimum menurut pendekatan konservatif
adalah struktur modal yang menggunakan modal pinjaman maksimum 50% dari total modal. Sedangkan menurut pendekatan biaya modal, struktur modal optimum adalah struktur modal yang dapat meminimumkan rata-rata biaya modal perusahaan. Sekian penjelasan singkat saya mengenai leverage dan juga struktur modal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.